Bab 2913, Jangan Gegabah. Di dalam kediaman kota White Tiger, ketika Geralt Gao memimpin orang-orangnya datang, mereka sudah langsung menyadarinya. Saat ini, semua orang menampakkan wajah serius. Sejak Jerry yang menghilang, Stanley Woolen dan yang lainnya telah terlalu lama terkurung di dalam kediaman kota White Tiger. Hal yang paling mereka khawatirkan adalah para orang-orang dari kota Tortoise itu akan melakukan serangan mendadak. Dahulu, masih ada Jerry yang dengan kekuatan luar biasanya mampu menggertak orang-orang dari kota Tortoise. Namun, saat itu Jerry yang hanya berhasil menakut-nakuti mereka secara kebetulan. Karena bila hanya mengandalkan mereka sendiri, sama sekali bukanlah lawan bagi kekuatan gabungan kota Tortoise. Kini tanpa Jerry Yang, Stanley Woolen dan yang lainnya jelas semakin bukan tandingan bagi kota Tortoise. Apakah kita benar-benar akan dimusnahkan seperti ini? Stanley Woolen menatap ke arah kediaman kota yang dikepung rapat, seketika dia tampak menua belasan tahun, bahkan sebagian besar rambutnya sudah memutih. Stanley Woolen sama sekali tidak pernah membayangkan, dirinya yang dulu pernah berdiri di puncak kejayaan di dunia tengah seni bela diri, akhirnya akan berakhir pada kondisi menyedihkan seperti ini. Orang-orang lain pun saat ini diliputi ketegangan luar biasa. Situasi seperti ini sudah terjadi untuk yang kedua kalinya, namun kali ini Jerry yang tidak ada di tempat. Mereka bahkan tidak perlu berpikir panjang, sudah bisa menebak bagaimana akhir dari semuanya. Hydras He menghela napas panjang, wajahnya juga dipenuhi kelelahan dan kepedihan. Para gila itu benar-benar ingin membinasakan kita sampai tuntas. Jericho Woolen saat ini juga amat dipenuhi amarah. Walaupun kekuatannya tidak terlalu tinggi, namun selama ini dia tetap menjadi salah satu tokoh muda terkemuka di dunia tengah seni bela diri. Siapapun yang melihatnya pasti memberi hormat dan menyapanya dengan sebutan Tuan Muda Wu. Namun siapa yang menyangka kediaman keluarganya kini justru terkepung seperti ini? Ayah, paman-paman sekalian, lebih baik kita lawan habis-habisan para keparat itu. Jericho Woolen langsung menggenggam erat sebuah pedang roh, dengan sikap seolah siap menerjang keluar untuk bertempur kapan saja. Pada saat itu, Charles Mas segera maju menghalangi Jericho Woolen. Jangan gegabah, formasi yang dipasang oleh kakak Jerry sebelum pergi, seharusnya masih mampu bertahan. Selama masa menghilangnya Jerry Yang, selalu saja ada beberapa kekuatan dari sekte-sekte lain yang datang mencari masalah. Charles Ma pun bekerja sama dengan Stanley Woolen dan yang lainnya untuk memperkuat formasi yang ditinggalkan oleh Jerry Yang. Orang-orang lain memang tidak bisa menguasai formasi, tetapi mereka memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan cadangan energi roh yang melimpah. Sedangkan Charles Ma, karena sempat belajar banyak dari Jerry Yang, mengetahui bagaimana cara mempertahankan formasi yang ditinggalkan itu. Kini, terhadap formasi tersebut, Charles Ma masih penuh rasa percaya diri. Benar saja, ketika Geralt Gao melihat tidak ada seorang pun yang keluar, dia langsung turun tangan, berusaha menghancurkan formasi yang ditinggalkan Jerry Yang. Namun, hasilnya dia justru terpental balik di tempat. Begitu kuat. Siapa yang membangun formasi ini? Jangan-jangan Jerry Yang, si iblis itu. Jika benar demikian, ternyata dia memang luar biasa. Bila dia benar-benar masih hidup, ke depan pasti akan menjadi ancaman besar. Hati Geralt Gao seketika dipenuhi rasa berat. Hanya dari satu formasi ini saja, sudah terlihat betapa menakutkannya Jerry Yang. Bahkan, Geralt Gao dalam hati diam-diam merasa bersyukur karena saat itu tidak langsung ikut bersama Jack Gao menyerang Jerry Yang. Kalau tidak, saat itu dia pasti juga akan menderita luka berat. Setelah itu, Geralt Gao kembali melakukan beberapa kali percobaan, namun tetap saja gagal menembus formasi tersebut. Sebelum datang ke sini, Geralt Gao memang sudah mendengar kabar bahwa kediaman kota White Tiger dilindungi oleh sebuah formasi. Awalnya dia tidak menaruh perhatian dan mengira hal itu hanyalah karena orang-orang di dalam terlalu lemah. Namun, setelah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, barulah Geralt Gao menyadari betapa hebatnya formasi itu. Akhirnya, Geralt Gao pun hanya bisa melakukan hal yang sama seperti mereka yang sebelumnya datang mencari masalah, berdiri di depan pintu kediaman kota White Tiger sambil berteriak lantang.
Selain itu, dia memang tidak punya cara lain, Stanley Woolen. Hydras he. Kalian para kura-kura pengecut, cepat keluar. Jika nanti aku berhasil menerobos masuk, saat itu membunuh kalian bukanlah hal yang sederhana lagi. Begitu kata-kata itu terlontar, Geralt Gau kembali memberi perintah kepada para ahli yang dia bawa, semuanya serang bersama. Aku tidak percaya formasi sekecil ini tidak bisa ditembus. Begitu formasi ini hancur, Stanley Woolen dan para semut kecil itu akan segera hancur di tangan kita. Bab 2914, semua orang menyerah. Seiring dengan satu perintah lantang dari Geralt Gau, para kuat yang hadir segera bergabung tenaga, melancarkan serangan hebat terhadap formasi pelindung kediaman Tuan Kota White Tiger. Boom! Boom! Dengan hantaman dahsyat dari para kuat itu, seluruh kediaman Tuan Kota White Tiger bergetar ringan, seolah-olah terjadi gempa bumi. Dentuman yang menggelegar itu membuat wajah semua orang di dalam kediaman seketika memucat. Sebelumnya, pihak-pihak yang mencoba memecahkan formasi ini hanyalah sekte-sekte tunggal. Namun kali ini, semua kuat dari kota Tortoise bergabung, ditambah lagi dengan para kuat dari kota Hydra dan kota White Tiger yang sejak lama telah dirangkul oleh kota Tortoise. Kediaman Tuan Kota White Tiger kini dikepung oleh lautan manusia hitam pekat, dan tak seorang pun dari mereka adalah murid biasa. Semuanya merupakan tokoh kuat dengan reputasi besar di dunia tengah seni bela diri. Kini, orang-orang itu bersatu menyerang kediaman Tuan Kota White Tiger. Melihat keadaan tersebut, Hydras he segera berseru, kita tidak bisa hanya duduk menunggu kematian, kita harus memikirkan cara agar keparat-keparat itu pergi. Kalau tidak, formasi ini cepat atau lambat pasti akan dihancurkan. Bagaimanapun, serangan dalam skala sebesar ini adalah yang pertama kali mereka hadapi. Namun, apa yang tidak mereka sangka adalah bahwa Jerry yang dahulu juga pernah menghadapi pasukan kuat yang begitu banyak, bahkan bertarung sendirian. Stanley Woolen menampakkan wajah penuh kepahitan. Saat ini dirinya sudah putus asa. Dalam pandangannya, kediamannya hari ini pasti akan hancur. Dia menggelengkan kepala dan mendesah, aku memiliki lorong rahasia, bersiaplah untuk melarikan diri. Jika kita langsung menerobos keluar untuk bertempur, kita hanya akan menuju jalan buntu. Dengan jumlah kuat sebanyak ini, bahkan satu ludah dari masing-masing mereka pun sudah cukup untuk menenggelamkan kita. Bagaimana mungkin Stanley Woolen tidak ingin membantai habis orang-orang Geralt Gau itu? Bagaimana mungkin dia tidak ingin mempertahankan kediamannya? Namun kenyataan di depan mata membuat mereka sama sekali tidak berdaya. Pada saat itu, Charles Ma segera menasihati Stanley Woolen, Tuan Kota Wu, jangan patah semangat. Kita pasti bisa bertahan. Mari kita semua bersama-sama memperbaiki formasi ini. Kemungkinan besar mereka akan menyerah dan pergi bila melihat tidak mampu menembusnya. Charles Ma pun sangat menyadari bahwa alasan Stanley Woolen menarik begitu banyak musuh, semuanya adalah karena Jerry Yang. Jika kediaman Tuan Kota Wu benar-benar hancur, dirinya juga tidak akan bisa menghadapi Stanley Woolen. Pada saat itu, Charles Ma hanya memikirkan satu hal, yaitu melindungi kediaman itu dengan sebaik-baiknya. Tanpa menunggu persetujuan dari yang lain, Charles Ma langsung menjalankan jurusnya, melepaskan aliran energi spiritual dari dalam tubuhnya dan mulai memperbaiki formasi yang sudah tampak retak. Benar saja, seperti yang dikatakan Charles Ma, meskipun Geralt Gau memimpin sekelompok kuat untuk menghancurkan formasi itu, sampai keesokan harinya formasi itu tetap tidak pecah. Geralt Gau akhirnya memilih menyerah, dan memutuskan untuk menggunakan cara lain untuk menyerang kota. Hingga malam hari berikutnya, formasi tersebut dari luar hanya terlihat dengan beberapa retakan saja, tetapi untuk menghancurkannya sepenuhnya masih merupakan tanda tanya besar. Untuk sementara waktu, banyak kuat yang mulai kehilangan semangat. Mereka menganggap bahwa melanjutkan serangan hanyalah membuang-buang energi spiritual. Karena itu, banyak orang mulai bermain curang. Mereka berpura-pura lelah saat melihat orang lain menyerang dengan sekuat tenaga, sementara mereka sendiri hanya mengeluarkan sedikit energi spiritual, dengan tujuan menjaga stamina sebanyak mungkin. Bagaimanapun, setelah pertempuran besar melawan Jerry yang sebelumnya,
banyak orang khawatir bahwa mereka hanya akan dijadikan umpan, berakhir dengan luka parah atau bahkan mati, sedangkan Geralt Gao sendiri tetap menyimpan kekuatannya, lalu menggunakan kekuatan ketegasannya untuk menekan orang lain. Banyak dari mereka yang datang kali ini pun sebenarnya karena takut akan kekuatan Geralt Gao. Mereka tidak berani melawan perintahnya, sehingga terpaksa ikut menyerang kota White Tiger. Namun, apakah kediaman Tuan Kota White Tiger benar-benar bisa dimusnahkan atau tidak, bagi kebanyakan dari para kuat itu sudah tidak lagi penting. Meskipun mereka sedang menyerang kota White Tiger, di dalam hati mereka masih tidak bisa melupakan Jerry yang begitu kuat dan menyerupai iblis itu. Bab 2915, Chamo Gao panik. Dengan rasa takut terhadap Jerry Yang, serta juga khawatir bahwa suatu hari, Jerry Yang akan tiba-tiba kembali, jadi mereka menunjukkan belas kasihan pada saat ini. Di sisi lain, mereka khawatir menjadi umpan meriam Chamo Gao. Oleh karena itu, formasi di hadapan mereka menunjukkan keretakan, namun tidak ada terobosan besar. Awalnya Chamo Gao juga sangat tertekan, tetapi dia segera menemukan kunci masalahnya. Karena itu, Chamo Gao langsung mengancam dengan suara dingin, jika ada yang berani bermalas-malasan, tidak mengusahakan yang terbaik, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Meskipun dia tidak banyak bicara, efek jerahnya sangat kuat. Lagi pula, semua orang tahu kekuatan Chamo Gao. Bahkan Zeko Gao saja tidak berani menyinggung perasaannya. Bahkan Steloma, yang kakinya lumpuh karena perbuatan Jerry Yang dan duduk di kursi roda, tiba di tempat kejadian. Namun, tujuan Steloma masih sama seperti sebelumnya, dia hanya ingin mencari ramuan yang seharusnya menjadi miliknya. Dasar sekelompok sampah. 2 hari sudah berlalu, namun kalian masih belum bisa memasuki gerbang kantor kediaman wali kota Kota Bahur. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara menghina. Semua orang menoleh ke sumber suara dan melihat bahwa orang yang datang adalah Zeko Gao. Zeko Gao belum muncul sejak pertempuran dengan Jerry Fang karena dirinya terluka cukup parah. Bahkan kali ini, Zeko Gao meminta Chamo Gao yang memimpin pasukan untuk menyerang kota. Namun, hal ini menimbulkan banyak desas-desus bahwa Zeko Gao takut pada Jerry Yang, sehingga dia tidak berani meninggalkan kantor kediaman wali kota Kota Busan. Pada saat yang sama, banyak orang mulai curiga bahwa Jerry Yang mungkin masih hidup karena hingga saat ini jasad Jerry Yang masih belum ditemukan. Di mata semua orang, selama jasad Jerry Yang tidak ditemukan, maka Zeko Gao tidak akan pernah meninggalkan Kota Busan. Tapi di luar dugaan, Zeko Gao benar-benar datang langsung ke gerbang kantor kediaman wali kota Kota Bahur saat ini. Semua orang menjadi sangat kesal ketika mendengar Zeko Gao menyebut diri mereka sampah. Bahkan Chamo Gao pun sangat marah saat ini. Bagaimanapun juga dia jauh lebih kuat daripada Zeko Gao. Bagaimana mungkin dia akan terus-menerus menoleransi penghinaan Zeko Gao? Meskipun Chamo Gao tidak akan membunuh Zeko Gao, bukan berarti dirinya menerima dihina oleh Zeko Gao. Terlebih lagi, saat ini moral pasukan sudah tidak stabil karena Chamo Gao baru saja mengancam. Sekarang Zeko Gao memberikan penghinaan lagi kepada semua orang, tentu mereka semakin tidak senang dan semakin kecil kemungkinannya untuk bisa membobol Kota Bahur. Seketika tatapan Chamo Gao tiba-tiba berubah dingin dan dia berkata kepada Zeko Gao, gerbang kota ini memang tidak mudah untuk dihancurkan. Jika tidak ada urusan, sebaiknya kamu istirahat baik-baik agar segera pulih, bukan menghina orang-orang di sini. Banyak orang yang sudah pernah melihat bahwa Chamo Gao tidak menghargai Zeko Gao, jadi mereka tidak terkejut dengan perintah Chamo Gao kepada Zeko Gao saat ini. Namun tidak ada yang menyangka Zeko Gao akan langsung marah setelah mendengar perkataan Chamo Gao. Berani-beraninya kamu, seorang antek Kota Busan, mengajariku cara melakukan sesuatu. Berlututlah. Zeko Gao penuh energi dan berteriak marah pada Chamo Gao. Adegan ini mengejutkan semua orang. Tidak seorang pun menyangka Zeko Gao berani berbicara kepada Chamo Gao dengan nada seperti itu, bahkan menghina Chamo Gao sebagai antek. Sebelumnya, yang mereka tahu adalah selama Chamo Gao bersuara, Zeko Gao akan langsung diam dan ketakutan. Bahkan Chamo Gao pun tercengang saat itu.
Dirinya tak menyangka Zeko Gao berani menghinanya secara terang-terangan. Hal ini membuat pikirannya kosong sejenak. Bajingan, apa kamu sudah bosan hidup? Ada begitu banyak orang yang hadir di sini dan Chamo Gao juga orang yang sangat peduli dengan nama baiknya, sehingga setelah dihina oleh Zeko Gao, dia langsung murka. Dia menatap Zeko Gao dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Menghadapi niat membunuh Chamo Gao, Zeko Gao sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia menatap Chamo Gao dengan senyum main-main. Pada saat ini, mata Chamo Gao juga menyadari ada seorang pria berdiri di samping Zeko Gao. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, lalu amarah di matanya langsung berubah menjadi ketakutan. Chamo Gao bergumam, mungkinkah Matser itu telah tiba? Bab 2916, menghinanya di depan umum. Chamo Gao tiba-tiba teringat sesuatu, yang membuatnya begitu ketakutan hingga merinding. Sebab, selain alasan ini, Chamo Gao tidak dapat menemukan alasan lain mengapa Zeko Gao menjadi begitu sombong. Benar saja, Zeko Gao menyadari perubahan ekspresi Chamo Gao dan langsung mencibir, hahaha. Tuan Chamo Gao yang terhormat, seperti yang sedang ada di pikiranmu saat ini, Master sudah tiba. Meskipun Zeko Gao mengatakan dia menghormati Chamo Gao, namun dia tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun padanya. Mendengar ini, Chamo Gao membeku. Seketika, dia bingung harus merasa senang atau takut. Pada saat ini, Zeko Gao juga melampiaskan semua ancaman yang dilakukan Chamo Gao terhadapnya dalam kehidupan sehari-harinya. Zeko Gao tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun kepada Chamo Gao, langsung menghinanya dengan lantang di depan umum, karena kamu adalah anjing pesuruh dari kantor kediaman wali kota Kota Busan, maka kamu seharusnya bersikap seperti layaknya seekor anjing. Saat bertemu dengan pemilikmu, kamu seharusnya berlutut dan mengibaskan ekormu, bukan menggonggong. Wajah Chamo Gao tiba-tiba memerah dan pucat. Ini adalah situasi yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Chamo Gao tidak takut pada Zeko Gao, melainkan terus memperhatikan pria di sebelah Zeko Gao. Pada awalnya, Chamo Gao mengira Zeko Gao membawa murid dari kantor kediaman wali kota Kota Busan, tetapi setelah melihat kesombongan Zeko Gao, dia langsung menyadari ada yang salah dengan pria di sebelah Zeko Gao. Pria itu terlihat sangat asing. Chamo Gao tahu paling jelas akan itu. Berdasarkan catatan kantor kediaman wali kota Kota Busan, mereka memiliki hubungan dengan sebuah keluarga besar di dunia atas seni bela diri. Ketika Kota Busan mengalami kemunduran dan menuju kehancuran, master dari keluarga besar itu akan datang dan membantu mereka melewati kesulitan. Berdasarkan waktu yang tercatat, Chamo Gao menggunakan teknik rahasianya untuk menghitung berkali-kali dan mengetahui bahwa master itu akan segera tiba. Namun, setelah lebih dari 2 bulan berdasarkan perhitungannya, tidak ada tanda-tanda kemunculan master tersebut. Sekarang, Chamo Gao bisa melihat dari pria ini bahwa dia menyembunyikan kultivasinya sendiri. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama, dia sama sekali tidak akan dianggap sebagai seorang master. Pria itu tampak biasa saja, usianya hampir sama dengan Zeko Gao, mengenakan pakaian berwarna abu-abu, seperti murid biasa dari dunia atas seni bela diri. Namun jika diperhatikan baik-baik, kamu pasti akan menyadari bahwa pria ini tidak sederhana. Melihat Zeko Gao begitu sombong saat ini, Chamo Gao curiga bahwa pria aneh ini pastilah seorang master dari dunia atas seni bela diri. Namun, Chamo Gao juga tahu bahwa master dari dunia atas seni bela diri belum pernah bertemu dengan Zeko Gao sebelumnya. Selama dia bisa menyanjungnya, maka master ini pasti akan berada di pihaknya. Lagi pula, kekuatannya jauh lebih di atas Zeko Gao. Maka, Chamo Gao memberanikan diri dan berkata kepada Zeko Gao dengan nada dingin, "Zeko Gao, jangan kelewatan. Jangan pikir aku tidak berani menyentuhmu hanya karena kamu adalah tuan kota." Akan tetapi, sebelum Chamo Gao selesai berbicara, pria di sebelah Zeko Gao tiba-tiba menamparkan wajah Chamo Gao. Plak! Seiring dengan suara tamparan keras, Chamo Gao jatuh ke tanah. Chamo Gao tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Dia sangat terkejut karena ditampar di depan umum. Saat itu,
Chamo Gao berharap bisa menyembunyikan dirinya di dalam lubang. Dia begitu dihormati di dunia atas seni bela diri selama itu, tidak ada satu orang pun yang berani menindasnya. Namun kini dirinya ditampar dan dihina di depan umum, yang membuatnya merasakan sangat tidak nyaman. Zeko Gao begitu bangga pada dirinya sendiri saat ini hingga dia mencibir ke arah Chamo Gao dan berkata, "Anjing tua, aku sudah mengingatkanmu untuk berlutut saat bertemu Tuan. Apalagi ada master di sampingku, kamu bukan hanya tidak langsung berlutut di depanku, tapi kamu juga berani mengancamku, kurasa kamu sudah bosan hidup." Bersambung.